Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bekerja sama dengan saya untuk membacakan bagian firman Tuhan saat ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kita, renungan kita pada saat ini yaitu runtuhnya tembok Yeriko. Bapak Ibu, jadi temanya apa? Runtuhnya tembok Yeriko. Bapak Ibu, saya mau tanya di sini. Siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Coba. Mama Queen tahu siapa? Yosua? Bang Serai? Oke. Siapa? Ketika Tuhan. Mana dia? Siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Bagaimana? Bukan saya, Bu. Sudah pasti dong, bukan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mau belajar bersama-sama kita pada saat ini yaitu runtuhnya tembok Yeriko. Apa itu tembok Yeriko itu? Dan mengapa tembok Yeriko harus diruntuhkan? Ya. Bagaimana cara Tuhan untuk meruntuhkan tembok Yeriko? Bagaimana dikasih oleh Tuhan? Nah Bapak Ibu, saat ini kita akan mau belajar bersama-sama dalam bagian firman Tuhan kita pada saat ini. Ternyata ketika kita mempelajarinya, saya mempelajarinya dalam bagian ini, ternyata Tuhan ingin Yosua berpedoman kepada cara Tuhan, ya, kepada cara Tuhan, bukan cara Yosua untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi pertanyaan kembali, apa perintah Tuhan kepada Yosua dalam bagian ini? Ketika Yosua diperhadapkan dengan tembok Yeriko, apa perintah Tuhan? Apa yang harus Yosua lakukan? Jadi pertanyaan Bapak Ibu ya. Dan apa yang harus Yosua ingat? Bapak Ibu, yang pertama kita akan belajar yaitu yang harus Yosua ingat. Coba Bapak Ibu baca di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Dalam pada itu Yosua pada itu dan saya ulangnya, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Bapak Ibu, bagian yang pertama yang harus Yosua ingat yaitu Yosua harus percaya. Pertama apa Bapak Ibu? Percaya. Dalam ayat yang kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Percaya Bapak Ibu artinya dalam bahasa Indonesia itu yaitu mengakui atau yakin, ya, mengakui atau yakin sesuatu memang benar atau nyata. Itu yang maksud dengan percaya kalau dalam kamus bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam kamus Alkitab, percaya itu artinya iman. Iman. Arti iman di dalam Alkitab adalah
dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam bagian ini ketika Yosua dan bangsa Israel yang ada pada waktu itu mengalami masalah dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, ya. Perjalanan yang cukup memakan waktu yang panjang. Ketika hampir tiba, ketika sudah sedikit lagi waktu, tiba di tempat di mana tanah yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel, yaitu tanah Kanaan. Mereka diperhadapkan dengan tembok Yeriko. Nah, Bapak yang dikasih oleh Tuhan, dalam bagian ini tidak ada yang Yosua lakukan selain dia percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tembok Yeriko ini, jadi ini tempat perjalanan menuju ke tanah Kanaan melewati Yeriko. Sebetulnya kota Yeriko ini sudah salah satu kota di bagian tanah Kanaan. Jadi sudah sudah sampai sebetulnya, ya, sudah dekat di tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi ketika mereka sampai di Yeriko, di sana ada tembok yang coba menutupi perjalanan mereka. Dan orang-orang yang ada di Yeriko, raja Yeriko yang ada pada saat itu menutupi pintu gerbang dan tidak mengizinkan bangsa Israel melewati jalan itu. Dan pada waktu itu Bapak Ibu, bangsa Israel tidak ada pilihan jalan yang lain. Karena ketika saya mempelajarinya, itulah jalan satu-satunya yang harus mereka tempuh untuk tiba di tanah Kanaan, karena tinggal sebentar lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya mempelajarinya bahwa Yeriko ini, tembok Yeriko ini terbuat tebalnya ada yang menafsirkan sampai 4 meter tebalnya, ya. Panjangnya ada yang mengatakan bahwa dia 8,5 meter, tapi ada yang menafsirkan 20 meter ke atas. Tapi tebalnya itu 4 meter, ya. Dibuktikan dengan perempuan Sundal yang ada pada waktu itu yang punya rumah di atas tembok. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sudah pasti tembok segede itu tidak mampu, tidak bisa dihancurkan dengan kekuatan tenaga. Betul? Sekuat apapun dia tidak bisa. Ya, dulu belum punya bom, ya. Belum punya bom, ya. Tetapi Bapak Ibu, ketika saya mempelajarinya, tembok ini benar-benar kuat. Dibangun pada waktu itu benar-benar kuat. Dan fondasinya benar-benar kuat. Mengelilingi kota Yeriko. Jadi Yeriko itu tidak bisa orang keluar masuk dari situ, tidak bisa semua. Dalam bagian ini, Yosua sebenarnya dia adalah seorang militer, ya. Seorang militer, orang yang punya potensi, orang yang hebat. Masalah berperang dia banyak tahu. Tetapi Bapak Ibu, ketika dia menghadapi situasi di mana tembok Yeriko menutupi perjalanan mereka, orang-orang Yeriko menutupi perjalanan mereka, tidak mengizinkan mereka lewat. Bapak Ibu, tidak dapat dibayangkan Yosua sebagai seorang pemimpin pada waktu itu, dia memimpin bangsa Israel. Bapak Ibu sudah tahu kondisi bangsa Israel seperti apa? Orang yang keras kepala, suka memberontak, suka mempersalakan. Di dalam sebelum-sebelumnya perjalanan bersama dengan Musa, banyak membuktikan
hidup mereka. Mujizat Tuhan tidak jaminan membuat orang bertobat. Buktinya dalam bangsa Israel sudah menikmati banyak mujizat, tetapi tetap bersungut-sungut, tetapi tetap mempersalahkan Tuhan. Nah Bapak Ibu, tidak dapat dibayangkan kondisi Yosua pada waktu itu sebagai seorang pemimpin ketika dia melihat bahwa perjalanan yang mereka tempuh telah tertutup. Nah tidak ada yang Yosua lakukan selain dia apa? Bagian pertama tadi percaya. Dia percaya. Orang-orang Yeriko pada waktu itu, Raja Yeriko sama sekali tidak mau izinkan, sama sekali menutup pintu gerbang Yeriko ini. Kenapa? Karena mereka sering mendengar tentang bangsa Israel. Mereka tahu kondisi bangsa Israel. Mereka tahu kehebatan bangsa Israel. Banyak mereka dengar pertolongan Tuhan. Tuhan Israel yang menolong mereka. Sehingga Yeriko ini mencoba untuk sama sekali tidak mengizinkan. Nah Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi saya mau katakan bahwa ketika Yosua melihat hal yang seperti ini, bisa jadi dia duduk merenung apa maksud Tuhan. Begitu ya Ibu ya. Kadang-kadang begitu kita ya. Ketika kita menjalani hidup ini, ketika kita jalan buntu, kita merenung Tuhan, apa maksud Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sudah pasti ketika Yosua mengalami ini, tidak ada yang dia bisa lakukan selain dia percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan. Yakin kepada firman Tuhan. Percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dalam ayat yang kedua dikatakan firman Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini. Ini belum terjadi, baru Tuhan berkata, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini. Ini suatu tanda bahwa Tuhan menjanjikan kemenangan bagi Yosua. Yang Yosua lakukan adalah percaya, yakin akan firman Tuhan, yakin akan apa yang dikatakan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa Yosua percaya kepada Tuhan? Kenapa? Karena dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Dia kenal dengan benar siapa Tuhan yang dia sembah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang percaya kepada Tuhan, saya mau katakan, tidak semua orang punya iman kepada Tuhan, meyakini dengan benar akan kuasa Tuhan. Tetapi Yosua dalam bagian ini saya melihat bahwa dia percaya kepada firman Tuhan, dia percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia yakin, karena dia kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Dia mengenal Tuhan tidak seperti yang dikatakan, tidak hanya mendengar apa kata orang. Dia mengenal Tuhan, benar-benar mengenal Tuhan lebih dalam. Dia percaya kepada Tuhan, percaya dengan sungguh-sungguh. Tidak apa kata orang. Lihat orang mengenal percaya kepada Tuhan hanya karena mendengar apa kata orang, dia tidak akan kuat. Yosua dalam bagian ini benar-benar dia percaya dan dia yakin, dia percaya, dia yakin. Karena apa? Karena dia kenal Tuhan. Dia kenal Allah yang dia sembah adalah Allah yang Yehova. Tidak dari kulit luar saja yang mengenal. Dia tidak hanya mengenal Tuhan itu sanggup menyembuhkan, tidak. Dia tidak hanya mengenal Tuhan itu bisa memberkati, tidak hanya itu saja. Dia tidak hanya mengenal Tuhan itu
lebih dalam. Pengenalan akan Tuhan dengan baik dan benar akan mempengaruhi perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Sejauh mana kita mengenal Tuhan dengan baik dan benar akan terpengaruh ketika kita menjalani hidup ini. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, ya saya mau katakan, kalau kita mengenal Tuhan dengan baik dan benar, saya percaya ketika engkau menghadapi situasi atau sedang diperhadapkan dengan tembok yang kita melihat menutupi perjalanan kita saat ini, saya percaya kita akan kuat. Amin. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian ini sungguh luar biasa. Yosua benar-benar percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan bagi dia. Dia meyakini. Apa yang saya katakan tadi bahwa pasti tantangannya dari dalam juga. Bisa jadi orang Israel berkata, kamu mau bawa kami di sini, maksudmu apa? Bisa jadi gitu ya. Bersungut-sungut. Ketika melihat seperti itu, orang Israel begitu, tak kuat lihat masalah. Ketika ada masalah sedikit, mempersalahkan. Ketika ada masalah sedikit, persalahkan Tuhan, persalahkan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu ya, yang seperti itu ya. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi Yosua tidak melihat temboknya, tetapi dia melihat Tuhan. Amin. Tidak percaya kepada apa yang dikatakan orang di sekitarnya, yang lebih percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perjalanan kehidupan pelayanan kita di tempat ini, yang saya mau katakan, sungguh semua karena percaya, karena kami percaya kepada Tuhan, karena kami punya iman kepada Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Pelayanan ini ada sampai pada saat ini. Kami menyadari ketika kami merintis mulai dari 2 orang, ya Bapak Ibu, di Pasir Nangka sana, di dalam, Bapak Ibu, orang menertawain pelayanan kita. Tapi Bapak Ibu, kita terlalu yakin begini, kalau Tuhan yang mengutus kami di sini, pasti Tuhan tolong. Amin. Jadi belum terjadi punya keyakinan iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itu iman. Tahun 2004 kita tinggal, habis menikah Pak Gembala dengan saya pastinya ya. Ketika kami langsung tinggal di rumah kontrakan yang sangat ya, kalau bagi saya sih masih bagus ya, walaupun belum keramik. Tahun 2004 itu kami merintis 2 jiwa, dan puji Tuhan Bapak Ibu ya, kami melayani bertambah tahun, apalagi organisasi gereja kita tidak dibiaya dari pusat ya. Jadi adik-adik STPPI, kita tahu gereja kita tidak ada biaya loh, ada dukungan. Jadi kalau masuk di GGP dipikirkan ya. Nah Bapak Ibu, kita itu diutus. Kalau mau mati, hidup. Mungkin begitu Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya tahu, saya pernah berdagang Bapak Ibu keliling. Ketika anak kami satu lahir Priscilla, tambah jemaat kami bertambah 3 kakak ya, jadi 4 kakak, 5 kakak. Bagaimana kita menghidupkan keluarga, anak sudah mulai minta jajan, saya keliling buat jajan, keliling di warung titik-titik jajan. Saya tahu Bapak Ibu cara membuat jajan-jajanan itu. Keliling, bukan sampai di situ saja. Sudah dalam keadaan seperti itu, Pak Gembala pengen kuliah lagi, ambil S2. Kuliah S2 Pak Gembala, saya ke Sukabumi belajar untuk mayat. Nanti Ika tahu mayat ya. Saya sempat tahu Pak Gembala sama saya dari Sukabumi bawa baju di depan motor-motor yang butut, yaitu Bapak Ibu ya,
karungnya gede, bawa-bawa baju ke sini. Tapi Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa pengalaman-pengalaman itu saya melihat bahwa itu sesuatu yang luar biasa. Kalau mungkin kita mulai sayang diri dalam pelayanan, kita sudah tinggalkan tempat ini. Ya. Kalau mulai merasa diri kita seperti ini, seperti itu. Tapi puji Tuhan, Pak Gembala studi biayanya dari mana? Ketika ambil S2, ketika mau berhenti, kata pengurus di sekolah katakan, Bapak tidak usah berhenti, Bapak mengajar saja, nanti dipotong dari kalau Bapak mengajar. Luar biasa. Ketika kami mampu melihat Tuhan tahun 2010, kami butuh tempat. Kami tidak mau tempat di sini saja kalau ngontrak. Kami butuh tempat. 2010 kita masuk dalam doa. 2010 Desember Tuhan jawab. Orang yang tidak kita kenal datang ke rumah kita dan berkata mereka akan beli tempat. Kami tak kenal dia. Dan puji Tuhan, tahun 2010 itu di tanggal 31 Desember Tuhan jawab, orang itu membeli tempat ini. Tapi kondisinya, catatannya masih pincang. Nah Bapak Ibu, apakah kami juga kondisi pada waktu itu? Kami merasa pada saat itu ketika kami bersyukur. Tapi ketika kami hadapi masalah di dalam gereja, ketika ada demo-demo itu kami katakan apa? Tuhan, kalau Tuhan izinkan kami di tempat ini, biar ini menjadi milik gereja. Tak lama kemudian, ini pemilik tanah ini dihibahkan menjadi milik gereja. Semua gratis, Bapak Ibu ya, luar biasa ya. Tak percaya kepada Tuhan, yakin kalau Tuhan yang mengutus kita. Kalau Tuhan yang memutus kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Amin. Bapak Ibu, berjalan dengan waktu ketika membangun, kata ketua pembangunan, uang kita 5 juta, tidak masalah bagi kami. Yuk silakan bangun, kita maju ketika pasang fondasi. Uang kita tidak ada Pak Kepala. Kata Pak Kepala, tidak masalah. Kita punya Tuhan, kita tidak punya uang, tapi kita punya Tuhan, kita punya iman. Pak Kepala katakan, ambil motor saya. Motor Pak Gembala, silakan dijual sama Pak Niko, diambil, silakan. Bapak Ibu, ketika lagi sementara bangun, dana tidak ada. Kata Pak Gembala, ini cincin tangan, cincin saya ada 10 gram emas putih, saya serahkan untuk gereja. Terus bangun, tapi Tuhan tidak membiarkan kami. Ketika lagi ada kebutuhan dibutuhkan di pembangunan, cincin pernikahan kami 10 gram, kami serahkan untuk gereja, pembangunan. Sok, silakan. Ketika lagi pembangunan, dana masih kurang, uang arisan kami dapat dari Pangaribuan, dari Mama Gabriel, dari mana? Kita timbahkan di pembangunan. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa kalau Tuhan yang menolong kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami terlalu percaya dengan berbagai masalah yang kami alami. Ketika mengurus IMB juga ini, orang berkata tidak akan mungkin. Tetapi kami percaya, walaupun belum terjadi, kami percaya kalau Tuhan yang menetapkan kami di sini, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Amin Bapak Ibu. IMB gereja bisa keluar dengan dana 2.300.000. Dana yang seperti ini. Ya, orang berkata geleng kepala. Pembelaan Tuhan bagi hamba Tuhan, bagi anak Tuhan itu spesial. Bapak Ibu tidak usah khawatir ketika engkau menghadapi situasi sulit. Saya mau katakan Bapak Ibu, gereja GGP Karis sampai sekarang ini yang ada di gereja jemaat mesti tahu bahwa kita masih menabur di gereja ini ya. Jangan dulu berpikir kita menuai ya, di gereja ini. Dan konsep saya di gereja itu bagi jemaat Tuhan bukan tempat untuk menuai, tapi tempat untuk menabur. Menuainya di mana? Di usaha jemaat. Ya. Pekerjaan jemaat, di situ Anda menuai. Makanya tim pelayanan yang ada, majelis yang ada, jangan dulu berpikir kita menuai. Kita masih menabur Bapak Ibu ya. Amin. Pelayanan kita di tempat ini, kita masih menabur. Berkat-berkat yang Bapak Ibu bisa beri perpuluhan, jujur sampai sekarang ini kami masih timbah-timbahkan untuk melayani.
Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu beri kami tabur untuk pelayanan di GGP kita masih tabur. Jadi menabur dalam pelayanan di gereja ini memahami bahwa kita masih menabur. Jangan pikir kita sudah menuai, itu salah. Konsep pelayanan, jangan pikir tempat pelayanan di situ tempat menuai, tidak. Anda sudah salah. Di situ kita tempat untuk menabur. Dan kita akan menuai di usaha kita. Kita akan menuai di rumah tangga kita. Kita akan menuai di dalam anak-anak kita. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sampai pada saat ini mungkin orang berkata, Pak Gembala orang yang paling susah di Ciranjang. Bukan di Indonesia ya, Ciranjang. Tapi tidak masalah bagi kami. Prinsip kami menuai. Ada waktunya kami akan menabur. Amin. Kami sedang menuai, ada menabur ya. Prinsipnya kita, maaf ya, kita di gereja kita menabur. Ada waktunya kita akan menuai ya. Jangan pikir kapan kita menuai. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk kita menuai. Amin. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk kita menuai. Kalau kita ada kesempatan untuk menabur, tabur terus. Kalau kita ingin dapat yang banyak, mesti tabur yang banyak ya. Mungkin Bapak Ibu belum melihat sekarang. Tidak usah khawatir ya. Tanaman itu Bapak Ibu ada ketika tabur langsung dituai, betul? Tetapi ada tanaman ditabur bertahun-tahun langsung dituai. Contohnya apa? Pohon kelapa ya. Dia tanam, nah langsung dituai, tetapi penghasilannya panjang. Tetapi orang yang menabur pengennya tuai cepat, biasanya dia menghasil cepat, tetapi bisa cepat habis. Saya merindukan pelayanan kita di tempat ini. Kapan sampai kapan kita menuai? Komisi ini kita mesti memahami pelayanan kita di sini. Kita masih menabur, gitu ya. Kita masih menabur ya. Kalau ada kegiatan pelayanan, harapan kita jemaat membuka hati untuk melihat pelayanan di tempat ini. Kalau Bapak Ibu tidak bisa, tidak apa-apa, Bapak Ibu ya. Saya mau katakan, ketika membangun juga gereja ini, apa kata orang? Tidak usah terus membangun. Lihat keadaan jemaat nggak sanggup. Kita tidak melihat kepada jemaat, tapi melihat kepada Tuhan. Kita suka membagi visi ini karena kita ingin jemaat itu diberkati oleh Tuhan. Kita ingin supaya jemaat diberkati oleh Tuhan. Jemaat tidak hanya mencari penonton, melihat orang lain diberkati. Itu kerinduan. Tapi kita itu ada di dalam. Ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagi majelis yang ada, melihat bahwa kita di GGP situ masih menabur ya. Jangan lu pikir menuai. Kapan kita menuai? Ada waktunya. Saya percaya, saya terlalu yakin suatu saat kita akan menuai. Orang yang menabur benih dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan bersorak-sorai. Amin. Saya percaya firman Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, percaya kepada Tuhan. Mungkin ketika engkau sedang menabur saat ini, engkau melihat bahwa ketika engkau menghadapi masalah, engkau berkata, Tuhan, sepertinya sudah tidak ada jalan lagi. Dalam usaha, orang berkata bahwa sudah tidak ada jalan lagi. Engkau sudah tidak ada harapan. Tetapi Bapak Ibu, kepercayaan, iman Bapak Ibu kepada Tuhan akan mengalahkan semua rasa ketakutan, rasa kegelisahan, rasa kekhawatiran dalam hidup kita. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sebesar apapun, setebal apapun tembok itu, sebesar apapun masalah itu yang mencoba menghalangi perjalanan hidup kita, perjalanan pelayanan kita, perjalanan usaha kita, punya iman kepada Tuhan. Iman bisa menghancurkan semua itu. Amin. Iman bisa merobohkan semua itu. Percaya kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu percaya? Karena Bapak Ibu kenal siapa Tuhan yang Bapak Ibu sembah. Amin. Kami terlalu percaya.
doakan Bapak Ibu ya, kerinduan kita ini, pelayanan kita ini, kita sedang berdoa supaya pelayanan kita itu menyebar, tidak hanya di dalam saja, tetapi butuh pengorbanan. Tuhan mengasihi kita dibuktikan dengan Dia berkorban. Kita mengasihi Tuhan buktinya apa? Gitu ya. Tuhan mengasihi kita, Dia buktikan mengorbankan dirinya, hartanya, yang mengorbankan hidupnya. Itu bukti Dia mengasihi kita. Kita mengasihi Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun keadaan kita ketika kita hadapi masalah pergumulan saat ini ya, percaya kepada Tuhan. Orang berkata, Mama Luis gak bakalan sembuh kau Mama Luis, gitu ya. Jangan dengar apa kata orang, gitu ya. Lihat kepada firman, percaya kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, tak bakalan maju usahamu, gitu ya. Orang berkata demikian, tak bakalan maju usahamu. Usahamu sudah mentok di situ, ya. Istilah anak-anak sekarang sudah mentok. Tetapi Bapak Ibu, saya mau katakan, iman bisa mengalahkan semua itu. Amin. Percaya kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa kerjakan hal-hal yang luar biasa ketika engkau percaya kepada Tuhan. Percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua, coba kita melihat ya, yang dilakukan oleh Yosua ya, yang harus diingat yang dilakukan oleh Yosua. Selain dia percaya kepada Tuhan, saya akan membacanya ayat yang ketiga, dikatakan, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendarai kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak-sorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Nah Bapak Ibu, yang kedua yang dilakukan oleh Yosua, selain dia percaya kepada Tuhan, yang kedua yaitu Yosua belajar untuk taat. Jadi tidak hanya percaya, tetapi taat melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, taat artinya kalau kita di sini yaitu tunduk kepada perintah Tuhan. Nah, Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kalau dalam kamus Alkitab itu dikatakan taat, yaitu kata kerjanya, yaitu mentaati. Mentaati adalah terjemahan dari Ibrani, yaitu katanya mendengar atau memegang, gitu ya. Perintah-perintah. Kedua kata tersebut menggambarkan pikiran yang menyerah pada wujudan atau tunduk pada kekuasaannya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, suatu pendengaran yang terjadi di bawah kekuasaan atau pengaruh pembicara yang membawa pada pemenuhan perintah atau perintahnya yang harus dipatuhi. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu yang dimaksud dengan taat. Dalam ayatnya yang ketiga sampai yang kelima, perintah Tuhan itu tidak bisa ditawar ya. Perintah Tuhan ketika Tuhan katakan kepada Yosua, ketika Yosua melihat akan hal yang demikian, selain Yosua percaya, dia harus taat. Taat melakukan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan dalam bagian ini? Tuhan katakan apa di dalam ayat yang ketiga? Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua
demikianlah engkau harus berbuat 6 hari lamanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perintah Tuhan, mereka harus keliling tembok Yeriko, kota itu. Mereka harus mengelilingi dengan prajurit dan para imam, dan disertai dengan tabut perjanjian ada di depan mereka. Ini perintah Tuhan kepada Yosua. Selama berapa lama? 6 hari lamanya. Jadi Bapak Ibu, saya mempelajarinya begini. Kota Yeriko itu cukup besar, tetapi setiap pagi Tuhan perintahkan mereka itu harus membawa tabut perjanjian itu bersama dengan 7 orang imam dan prajurit-prajurit yang ada pada waktu itu. Di depan tabut itu mereka harus mengelilingi Yeriko dengan waktu yang cukup pendek. Sementara Yeriko itu besar, ya besar. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu itu mereka harus kejar. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau saya mempelajarinya, ini cukup sulit bagi mereka untuk melakukannya, bagi Yosua untuk melakukannya. Tetapi Bapak Ibu, dalam bagian ini Yosua menunjukkan bahwa dia bukan hanya orang yang percaya kepada Tuhan saja, tetapi dia buktikan dengan ketaatannya kepada Tuhan. Katakan kepada orang Israel, kelilinglah selama 7 hari. 1 hari sampai hari ke-6 1 kali. Hari ke-7 baru 7 kali engkau berputar, berkeliling. Ada lagu itu, berputar-putar 7 kali gitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi inilah perintah yang Tuhan sampaikan kepada Yosua pada waktu itu. Yosua dalam bagian ini saya mau katakan, tidak ada ayat mengatakan bahwa dia berbantah dengan Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan kepada dia untuk melakukan hal yang Tuhan mau, dia tidak berbantah dengan Tuhan. Walaupun Yosua orang yang cukup pakar dalam berperang, dikatakan Yosua ini dia seorang militer, orang yang tahu banyak tentang peperangan. Tetapi Yosua tidak mengandalkan kemahatauannya itu, menaklukkan ketahuannya itu di bawah pimpinan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yosua tidak mau berbantah dengan Tuhan. Yosua belajar untuk hidup taat kepada Tuhan. Dia melakukan di dalam ayatnya yang ke-6 sampai seterusnya itu sebagai bukti bahwa Yosua melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Perintah Tuhan tidak bisa ditawar. Dia tidak hanya percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, tetapi dia buktikan dengan ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini yang Tuhan katakan kepada Yosua, kau harus taat, lakukan. Bapak Ibu, Yosua tidak membawa dirinya seperti yang dia mau, ya, tidak membawa dirinya seperti yang dia mau, tetapi dia membawa dirinya seperti yang Tuhan mau. Dia belajar untuk taat. Kehebatannya, kepintarannya tidak membuat itu dia berbantah, tidak membuat itu dia menjadi orang yang sok tahu. Kalau orang yang sok tahu susah Bapak Ibu. Beri masukan juga merasa dia paling tahu. Susah ya. Tetapi Bapak Ibu, Yosua dalam bagian ini dia militer, ahli, ya, pintar, hebat. Tapi ketika Tuhan berkata, kamu harus lakukan ini, dia tunduk kepada Tuhan. Keyakinannya kepada Tuhan dibuktikan dengan ketaatan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang percaya kepada Tuhan, betul?
kepada Tuhan, percaya, tetapi hidup taat susah. Ya. Tidak bisa hidup taat, itu tidak seimbang. Berkata bahwa saya percaya tembok ini akan hancur, tetapi cuma cukup sampai percaya, tapi taat tidak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar hidup taat. Yosua ketika Tuhan katakan tidak ada yang dilakukan, kehebatan, kepintaran tidak, tunduk kepada apa yang dikatakan Tuhan. Dia tidak mengatur Tuhan, tetapi Tuhan mengatur dia. Dia membiarkan diri dia, hidupnya diatur oleh Tuhan. Kadang-kadang ketika kita ada kesulitan, Bapak Ibu ya, ada kesulitan dalam keluarga, dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga, dalam hal apa aja Bapak Ibu ya, baik dalam usaha. Kadang-kadang ketika itu datang, kadang-kadang kita sulit untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Kita maunya seperti kita, gitu ya, seperti yang kita mau. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar dari kehidupan Yosua. Yosua belajar untuk taat kepada Tuhan, sekalipun pada saat itu mungkin sulit untuk dia lakukan, tetapi dia percaya bersama Tuhan, Tuhan pasti memampukan dia untuk melakukan. Amin. Belajar untuk hidup taat, taat kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu yakin berkat Bapak Ibu dari Tuhan, belajarlah dari hal yang kecil. Belajar untuk hidup taat, ya. Belajar untuk hidup taat gampang Bapak Ibu. Uji Bapak Ibu taat atau tidak. Ketika Bapak Ibu dapat berkat, gampang Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu dapat berkat, mampu tidak Bapak Ibu untuk hidup taat, memberikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya? Gampang Bapak Ibu. Dari hal yang kecil saja dulu, jangan dulu yang besar-besar, gitu ya. Kita percaya, saya ini ada sama karena anugerah Tuhan. Saya percaya usaha saya ini karena Tuhan. Tetapi kita nggak mau taat. Ada berkat, tidak mau beri perpuluhan, sulit, gitu ya. Tapi percaya, gitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam hal yang lain juga. Ketika engkau sedang hadapi masalah dalam rumah tangga, dalam usaha saat ini, Bapak Ibu, mari kita belajar untuk tetap hidup taat. Engkau tetap melayani Tuhan, taat dalam beribadah, taat dalam berdoa, taat dalam memberi, taat dalam melayani Tuhan. Yosua tidak melihat peraturan Tuhan itu sulit, tapi dia melihat bahwa ini satu kesempatan, suatu kemenangan yang Tuhan telah sediakan bagi saya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar dalam keadaan apapun. Ketika usaha kita, saya katakan tadi, orang berkata tidak akan mungkin akan maju, tapi kita belajar untuk taat kepada Tuhan dari hal-hal yang kecil. Belajar setia, tetap setia melayani, tetap setia berdoa, tetap setia beribadah, tetap setia membaca Alkitab, taat membaca Alkitab, taat dalam beribadah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, suatu ilustrasi itu contoh yaitu Abraham. Abraham itu dalam Alkitab ketika Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, ambillah anakmu yang kau kasihi itu. Bapak Ibu, secara manusia Abraham ini pasti berat, walaupun tidak tercatat, tetapi bagi kita Abraham itu manusia biasa ya. Ketika kita renungkan, itu tidak gampang Abraham untuk menerimanya. Tetapi bagi Yosua, ketaatan kepada Tuhan itu melebihi dari segalanya. Dia mencoba ketika Tuhan berkata, ambillah yang kau kasih itu, persembahkanlah kepadaku. Coba Bapak Ibu, Tuhan berkata, apa yang kau kasih saat ini, ambil itu, kasih kepada Tuhan. Relakah kita untuk memberikan? Abraham membuktikan, dia berikan kepada Tuhan. Tetapi kemenangan Abraham terjadi ketika dia taat. Situ dia melihat bahwa Tuhan menyediakan. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam ayatnya yang ke
20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam tembok masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Nah Bapak Ibu, ini hasil dari orang yang percaya kepada Tuhan dengan taat. Orang yang percaya kepada Tuhan disertai dengan ketaatan akan melihat mujizat Tuhan dalam hidupnya, akan melihat sesuatu hal yang mustahil terjadi dalam keluarga, dalam usaha, dalam rumah tangganya. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sesuatu yang tidak masuk akal akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita ketika kita percaya dan hidup taat kepada Tuhan. Ketika Yosua melakukan ini, Bapak Ibu, tembok Yeriko ini mereka tidak menghancurkan dengan tangan sendiri, tetapi tangan Tuhan yang menghancurkan sendiri. Dengan cara, ada yang mengatakan, menafsirkan bahwa ada api yang turun dari atas. Ada yang mengatakan gempa terjadi, tapi khusus bangsa Israel tidak terjadi. Di depan bangsa Israel tidak. Gempa terjadi besar-besaran pada waktu itu. Dan tembok yang benar-benar tebal hancur dan benar-benar hancur. Bapak Ibu, ini sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi kepada orang yang percaya, kepada orang yang taat kepada Tuhan. Bapak ingin melihat mujizat Tuhan terjadi dalam usaha Bapak Ibu, amin. Amin. Mujizat Tuhan terjadi dalam keluarga Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin melihat, amin. Ingin melihat mujizat Tuhan terjadi dalam rumah tangga Bapak Ibu. Lakukan kedua hal ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita runtuhkan tembok itu dengan kedua hal. Masalah apapun yang kita alami saat ini, kita runtuhkan semua itu dengan kita percaya kepada Tuhan dan dengan kita taat melakukan apa yang Tuhan katakan. Sesuatu yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, lebih luar biasa lagi ketika tembok ini hancur. Yosua katakan tidak akan ada orang akan membangun kembali. Kalau ada pun orang membangun kembali, dia harus mengorbankan anak sulung, ya, dan yang bungsu itu ya. Nah ini Bapak Ibu benar-benar terjadi. Tembok ini ketika penelitian meneliti memang tebalnya itu memang dia terbakar, tapi ada apa namanya, pondasinya itu ada buktinya, memang kelihatan Bapak Ibu. Dan mereka menafsirkan tidak bisa dihancurkan dengan gempa pun yang gempa biasa saja itu tidak bisa hancur sehancur itu. Itu luar biasa Bapak Ibu ya. Sesuatu yang tidak mungkin Tuhan kerjakan, sesuatu yang tidak mungkin terjadi di depan Yosua, depan bangsa Israel. Dan apakah ini bisa terjadi dalam hidup kita? Saya percaya pasti terjadi ketika kita melakukan kedua hal ini. Amin. Kita percaya kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan, terus setia kepada Tuhan, terus melayani Tuhan, semangat melayani Tuhan, semangat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Semangat Bapak Ibu berdoa, semangat Bapak Ibu beribadah, dan Bapak Ibu akan melihat mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita. Amin. Haleluya. Mari kita ambil firman Tuhan kita pada saat ini. Kita akan berdoa saat ini.